minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat cakap, hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu orang yang sangat humble, orang yang sangat luar biasa ya. Lincah nih jempolnya untuk mengajak orang-orang baik, orang-orang dermawan di luar sana untuk turut beramal soleh, mensupport kebutuhan pangan adik-adik santri yatim di penghafal Quran yang ada di Banten, yaitu Teh Nia. Assalamualaikum Teh Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa aman? Aman. Belum ada yang bolong? Alhamdulillah belum. Belum ya. Tadi dari mana sebelum kesini? Sebelumnya habis jemput infak dan nganter saudara juga ke sekolah. Oh, Masya Allah ya. Teh Nia ya. Aktivitasnya apa sih Teh Nia? Kuliah. Organisasi dan beramal soleh. Oh, Masya Allah. Semester? 4. Oh, masih panjang perjalanannya ya ternyata. Teh Nia nih yang saya tahu ya aktif juga ya, tadi katanya aktif organisasi, aktif di Paskas juga. Nah, gimana sih cara Teh Nia ngebagi waktu gitu untuk kuliah gitu, akademik kan perlu ya Teh Nia. Terus bagi waktu juga untuk keluarga, bagi waktu untuk organisasi, bagi waktu untuk di Paskas juga, itu gimana Teh? Sebenarnya pembagian waktu juga, times management itu PR banget buat saya karena emang susah-susah gampang. Tapi ada ya ngeliat di Instagram, di YouTube itu pakai skala prioritas, dan emang ada yang penting dan mendesak dan penting dan mendesak. Jadi itu harus bisa menyelesaikan dari kegiatan kita yang benar-benar prioritas. Kalau kita prioritas dan ada amanah di salah satu kegiatan tertentu, kita ambilnya penting dan mendesak. Kalau misalkan tidak mendesak, kita masukkan kegiatan tersebut ke dalam skala penting aja, dan emang kalau waktunya jangkanya masih tidak penting gitu, tidak terlalu penting, itu masuknya ke tidak mendesak. Begitupun seterusnya gitu. Karena emang pembagian waktu antara keluarga, beramal soleh, organisasi tuh emang susah-susah gampang buat Nia sendiri gitu, karena emang masih PR banget, masih penyelesaian dan masih beradaptasi juga gitu. Dulu karena emang SMK gitu ya, kaliannya praktek gitu, tapi emang dari dulu juga emang suka berorganisasi saya bening gitu, karena emang seru aja gitu ketemu orang-orang baru yang bener-bener tuh bisa menjalin silaturahmi lebih lagi gitu, menjalin relasi, pertemanan dan sebagainya gitu, dan menambah ilmu juga buat kita sendiri gitu. Iya, waktu itu Bening inget banget ya Teh Nia tuh nanya waktu awal masuk kuliah ya, kalau organisasi kampus tuh seperti apa ya, seperti itu. Emang kalau yang pernah Bening sampaikan ya, kalau ketika kuliah ya udah manfaatin aja waktu di masa di kuliah itu, seperti itu. Oke, Teh Nia, kenapa sih awal mula Teh Nia tahu Paskas tuh dari mana? Awal mula jadi tahu Paskas gitu ya, waktu itu tahun 2018, tepatnya Sedekah Akbar Indonesia. Aku jadi pendamping di Yayasan Al-Kafi di cabang Serang gitu, di Benggala tepatnya. Nah itu aku dijadiin pendamping untuk kegiatan SAI untuk anak-anak santri yatim penghafal Quran yang ada di yayasan tersebut. Aku ikut dari awal sampai akhir kegiatan SAI itu bener-bener pecah banget. Pecahnya tuh kebahagiaan, ketenangan ada terus. Dan itu saat itu ada terjadi gempa Selat Sunda, tsunami Selat Sunda gitu ya, di tepatnya di Tanjung Lesung. Oh ya. Gitu. Nah, 23 Desember 2018 adalah suatu awal di mana saya tuh tahu Paskas, Ustadz Lukman dan para orang-orang baik yang lainnya gitu. Di situ emang dari dulu gitu ya, dia tuh emang nggak punya teman deket yang bener-bener deket yang bisa diajak bareng-bareng ke dalam kebaikan. Itu susah banget ya bening di SMK tuh nggak kayak sekarang gitu ya. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah mudahkan semuanya untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang baik. Bener. Apalagi orang tua asli tuh sama para donatur tuh baik banget sama Nia gitu. Terus ketemu Teh Bening salah satunya gitu yang Masya Allah gitu, sebagai guru bisa menyelesaikan antara pekerjaan, keluarga dan Paskas juga gitu. Itu Masya Allah ya, itu luar biasa banget buat Nia, suatu anugerah buat Nia banget, karena emang gak semua orang bisa berkesempatan menjadi Paskas.
ada yang pengen untuk terjun langsung ke Paskas tapi ada kendala dalam keluarga. Iya, betul. Ada ujiannya, emang banyak ujiannya dalam Paskas ini, nggak mulus-mulus sama seperti ujian hidup juga gitu. Karena emang Allah tuh pengen kita tahu gitu ya, ujian itu harus sebanding lurus dengan apa yang kita dapatkan nantinya gitu. Karena emang ini adalah jalan yang sepi, bonusnya itu sangat luar biasa, itu surga yang orang-orang itu belum tentu ada gitu teh. Iya, betul. Ya, Masya Itu Allah. sih awal mula dari Sedekah Akbar Indonesia di SAI di Senayan Gelora Bung Karno. Itu waktu ke sana sendiri datangnya? Apa dari Sama sini ada yayasan. teman? Oh, dari yayasan. Iya, sama temen. Itu bener-bener masih kelas 2 SMK gitu ya. Dia mana untuk jadi pendamping, Masya Allah gitu. Susah gampang gitu gituin anak-anaknya, Oh, iya. anak yayasan Iya. gitu. Apalagi dulu di tempat yang mungkin baru pertama kali ke Iya. sana kan ya? Iya benar. Terus Bawa pasukan gitu ya. dan emang Masya Allah. Masya Allah itu ya Allah tuh tahu banget gitu apa yang dia butuhin juga gitu. Di situ tuh ada suatu sesi di mana doa bersama itu ya Allah gitu, semua nih ya kayak hajat gitu ya, setelah SMK tuh mau ngapain gitu dilantunin demi satu persatu gitu ya, perlahan. Tapi alhamdulillah saat ini ketika bergabung di Paskas, semua apapun yang dibutuhkan, diinginkan tuh kayak Masya Allah langsung Allah kabulkan begitu Ada aja gitu ya yang Allah ada kasih solusi gitu dan ya. cara yang terbaik dari Allah Iya, pastinya. betul. Kalau boleh tahu nih kan tadi dari SAI ya awal mulanya apa namanya niat atau Paskas gitu ya. Terus alasan niat gabung tuh apa? Karena Allah, lillahi Karena Allah. ta'ala. Karena setiap apapun gitu ya, di organisasi pun gitu, kayak semacam lembaga dakwah, kampus pun gitu, harus diniatin karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah itu godaannya emang berat gitu teh. Apalagi ini adalah tahapannya menolong agama Allah gitu, harus kuat-kuat iman, kuat-kuat mental juga gitu. Karena ujiannya tuh tadi banyak banget tuh rintangannya yang nggak bisa dilaluin kalau kitanya niatnya aja dari awal salah gitu. Harus diperbaiki dulu niatnya, diluruskan dulu niatnya. Iya, betul. Tazkiyatun niat nafs gitu, itu harus banget teh. Karena emang selain itu juga karena niatnya ingin menolong agama Allah gitu. Kan ada Quran surat Muhammad ayat 7 yang niat tahu gitu ya, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan meneguhkan kedudukannya. Jadi apapun ya pikirannya itu untuk menolong agama Allah gitu tuh. Yang baik ya pasti adalah suatu kendala dari keluarga, tapi kan yang namanya bisa berkomunikasi dengan baik, insya Allah semuanya akan dipermudah gitu. Satu niatnya karena Allah gitu, bukan karena manusia. Karena kalau niatnya sama manusia itu udah niat yang salah banget Dan gitu. pasti akan kecewa ya teh. Akan kecewa pastinya. Iya, benar banget. Berharap sama manusia. Iya, berharap pada manusia itu adalah suatu hal kebodohan ya kalau kata Ustadz Lukman bilang Iya, gitu ya, benar. suatu hal kebodohan yang akan menimbulkan kekecewaan. Nah, kalau dari cerita Tenia tadi ya, apa sih gitu yang Tenia rasakan gitu kan dari sebelumnya nih, sebelum gabung di Paskas, sebelum tahu Paskas gitu kan pasti ada perbedaannya tuh ya. Perbedaannya tuh apa setelah gabung Paskas ini? Yang Tenia rasakan, yang Tenia dapatkan tuh apa? Ketenangan sih teh. Ketenangan. Karena ketenangan tuh nggak bisa dibayarkan oleh apapun. Bagian ketenangan itu hal yang menurutnya sederhana tapi susah banget buat ngedapatinnya. Ketenangan tuh ya ketenangan dalam kondisi apapun, baik kita susah, lapang, ataupun ketika kita lagi berada di atas ataupun di bawah. Karena ketenangan itu ketika suatu kondisi, misalkan ini aja gitu ya, yang kuliah kadang UTS UAS aja yang soalnya banyak banget, tapi ketika teman-teman gelisah, khawatir segala macam tentang nilai gitu ya tenang aja gitu, tenang, rasanya tenang, damai gitu, karena emang ada Allah, tenang gitu. Kan kita juga orang ada gitu, ada Allah, ada Rasul, dan ada banyak ada aja pertolongannya ya. pertolongan Allah gitu. Ya. Kalau hubungan Nia sama keluarga gimana? Hubungan orang tua semenjak jadi Paskas. Ya, kan ada aja tuh yang cerita dari saudara-saudara kita gitu yang mungkin orang tuanya tidak mengizinkan atau bagaimana gitu. Sedangkan orang tua Nia seperti apalagi gitu ya. Tenia ini kan
masih kuliah gitu ya, masuk kuliah apalagi masih semester 4 gitu, pasti adalah kekhawatiran orang tua gitu ya, kekhawatiran orang tua takutnya Tenia kuliahnya jadi keganggu, akademiknya terganggu seperti itu. Sedangkan agenda paskas ada aja gitu ya, setiap bulannya atau setiap pekannya itu ada aja. Itu tanggapan orang tua seperti apa? Cerita dari awal lagi ya. Ya, boleh. Jadi awalnya tuh sempet diragukan gitu ya, maksudnya sama orang tua tuh, kenapa sih ikut paskas, terus ini tuh aliran apa, Muhammadiyah, ini versi segala macem. Aku jawab gitu ya, ini enggak aliran apapun Pak, Bu, karena emang ini adalah suatu lembaga filantropi yang benar-benar ada di naungan Islam gitu, Nahdlatul Ulama gitu ya, emang ada di Quran surat di Quran juga gitu ya, Quran surat Al-Ma'un katanya gitu. Nah dari situ Nia ceritain, mereka emang belum paham gitu, tapi Nia tetap kekeh. Waktu pas sebelum basic training yang Nia ikutin di Waruwangi, emang awalnya nggak diizinin karena emang itu setelah Idul Adha H+1. Itu kan Waruwangi kan diadain basic training yang kedua, itu Nia tetap ikut, ninggalin keluarga. Pokoknya masalah itu ada banyak perbedaan, kakak juga pada marah, kenapa sih hari raya pergi-pergi sama orang lain yang barusan dikenal, takut ada apa-apa, aliran kamu ini itu segala macem, banyak banget perbedaan dari situ. Tetap izin sama orang tua, tapi ketika diizinin tuh kayak rasanya tuh berbeda gitu. Iya, ridonya tuh belum dapet banget ya, belum kepegang. Iya gitu ya. Nah saat itu tetap Nia berangkat, dan saat itu emang ada kejadian di pas perjalanan hampir banget untuk nabrak motor gitu, tapi emang karena emang diniatin karena Allah gitu ya, apapun masih terselamatkan gitu. Dan itu pas malam ya gitu, pas malam basic trainingnya itu muhasabah diri kan, dosa apa yang telah dilakukan sama orang tua. Itu sedih banget Nia, nangis kejer gitu ya. Nia ayo ngedurhaka gitu sama orang tua, nggak nurut sama orang tua gitu, Nia ikut ini aja, tapi kayak ridonya tuh belum kena banget gitu. Sampai akhirnya udah setelah basic training ya biasa-biasa aja. Nah setelah basic training tuh ada kegiatan di sekolah gitu ya, untuk ikut foto bersama. Nah ketika foto bersama itu Nia diizinin gitu, tapi saat itu tuh kecelakaan sebelum ke studio foto, dan itu yang membuat semua perubahan dari Nia yang dulu sampai sekarang tuh dimulai dari situ gitu. Dari kecelakaan itu, yang membuat kecelakaan itu adalah sebuah anugerah, musibah dan anugerah yang Nia pegang saat ini gitu. Emang ridho orang tua tuh ketika kita pegang benar-benar gitu, itu akan terselamatkan gitu kitanya nanti ke depannya gitu. Sekecil apapun amal soleh, kalau orang tuanya nggak ridho itu sama aja gitu. Dan dari situ Nia belajar gitu, oh iya Nia salah gitu, Nia minta maaf semuanya, teteh, ke ibu terutama ibu, bapak, teteh, AA gitu ya. Tapi AA udah berkeluarga, semua tetehnya udah berkeluarga. Tapi ketika kumpul ya kecelakaan itu, semua pada kumpulnya minta ridhonya untuk minta maaf, ikhlas ridhonya gitu. Alhamdulillah mereka maafin Nia dan memulai yang baru lagi gitu. Nia yang baru lagi, yang nggak boleh kemana-mana, harus izin dulu. Emang izin tapi harus benar-benar nurut, dapet ridhonya orang tua gitu. Ketika itu di Teh Sofi dan Teh Indri jenguk kan, ngasih kabar di grup teman-teman basic training yang kemarin ada yang kecelakaan gitu ya di grup. Padahal mereka beliau ngejenguk Nia gitu, sampai akhirnya ngejelasin paskas itu apa yang sebenarnya gitu. Dan sampai akhirnya dari situ paham. Dari situ Nia ngajakin orang lagi gitu tuh, ayo gabung paskas gitu. Terus dianya juga bisa ngeyakinin ke orang tua tersebut gitu. Jadi bahwasanya harus megang ridho orang tua yang paling penting sih gitu. Dari situ memulai hubungan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah apa-apa yang Nia butuhkan sekarang, karena emang Allahnya ridho, orang tuanya ridho gitu. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Semua apapun yang Nia butuhkan itu adalah doa dari orang tua Nia sendiri gitu. Sampai akhirnya pun ketika sebelum masuk paskas, Nia tuh ikut segala macam ujian masuk kampus, lolos tapi nggak diambil. Terus pada
kayak tutup gitu ya pendaftarannya Iya, juga gitu, ikutin semuanya, tapi kalau nggak ada yang lolos gitu, yang Nia ikutin, yang Nia nggak pengenin tapi lolos, malah tapi nggak, dapat. malah dapat gitu. Nah itu kan bingung banget ya, dilema gitu, sampai akhirnya ketika ya udahlah gitu ikutin kata hati Nia, ya udah Nia 1 bulan ini pengen beramal soleh. Lalu Teh Indri waktu itu, Teh Indri ngubungin admin GIB waktu itu di Widya Asri, dia berkunjung langsung di kantornya, sampai akhirnya dikasih tahu untuk gabung paskas kayak gini-gini. Nia ikutin 1 bulan itu kan bulan Juli kalau nggak salah. Nah itu masih ada dikira Nia nggak ada lagi ujian masuk kampus, ternyata ada temen Nia yang hubungin langsung lewat Nia, teman yang nggak dikenal ya, maksudnya teman kenal tapi nggak kenal deket gitu, beda kelas, dan emang bener-bener itu sekedar temen aja gitu, sekedar kenal gitu. Sampai akhirnya temennya ngubungin Nia, nih ada nih jalur masuk di UIN, jalur terakhir mandiri. Tanpa berpikir panjang, Nia langsung daftarin diri Nia, langsung pembayaran segala macem. Alhamdulillah semuanya Allah mudahin, dan bonusnya sampai Masya Allah gitu. Ketika Nia emang kalau kuliah Nia mikirnya kayak gini, Nia nggak mau nyusahin orang tua, karena emang orang tua juga banyak kebutuhan yang lainnya gitu. Terus emang orang tua juga emang ya kelas menengah gitu, dan itu Nia cari beasiswa, dan alhamdulillah bonusnya beasiswa itu Teh dari pemerintah langsung gitu. Itu emang ketika ngebuka pengumuman juga semua nangis gitu, percaya nggak percaya gitu, antara ini bener enggak kamu kuliah, terus biayanya gimana, orang tuh masih kayak gitu kan, karena emang aku yakinin alhamdulillah ini langsung Pak gitu dari pemerintah gitu. Alhamdulillah dari sekarang apapun kebutuhan kuliah tuh terpenuhi langsung gitu Teh dari beasiswa itu. Berarti selama Nia kuliah nih sampai semester 4 ini ya, itu berarti orang tua tidak mengeluarkan biaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ya, itu tadi ya Quran surat Muhammad ya ayat 7 benar-benar nyata gitu ya, buktinya mulai dari Nia sendiri yang merasakan gitu. Memang pertolongan Allah tuh akan ya ada aja gitu, ada aja dengan cara yang tak terduga, entah itu ada masalah dimudahkan masalahnya gitu ya, ketika Nia masuk kuliah pun dimudahkan dengan cara seperti itu gitu ya, nggak ada biaya ya tadinya kan mungkin masih mikir-mikir terkait biaya, tapi Allah berikan rezeki untuk Nia melalui beasiswa itu ya. Masya Allah. Itu berarti orang tua Teh Nia ini sekarang udah lebih ridho ya, artinya Teh Nia ada di paskas seperti itu. Oke. Kira-kira dari cerita Teh Nia nih, mau sampai kapan Teh Nia ada di paskas? Sampai Allah nggak ngizinin Nia lagi, sampai Nia nggak ditakdirin di dunia ini lagi ya, karena di paskas kan nggak dibayar ya Teh Nia. Iya benar. Dan berpikir emang iya lelah, tapi lelahnya ini terbayarkan ketika kita tuh ngelihat santri tuh bahagia gitu. Nggak ada kebahagiaan lain ketika Nia tuh ngelihat santri gitu, karena emang Nia juga pernah jadi santri gitu. 1 bulan kurang lebih itu benar-benar jauh dari orang tua gitu, pengennya pulang aja kan, pengen pulang. Emang dari awal pertama mondok juga kayak gimana gitu ya kalau jauh dari orang tua gitu. Dan emang dari dulu juga kuliah juga pengen, mungkin ya karena emang ridho orang tua, udah kamu kuliahnya di Serang aja, jangan di luar kota. Dan ini juga anak bungsu gitu ya, dan itu emang bener gitu, apa yang diomongin orang tua tuh bener sekarang gitu. Walaupun Nia ikutin tes di luar kota, ikut di mana-mana, di Telkom University, di BINUS segala macam, walaupun itu beasiswa, kalau orang tuanya nggak ridho iya. Allah juga gitu sama. Pasti akan ridho orang tua tuh emang sangat penting ya Teh Nia ya. Kalau misalkan orang tua nggak ridho tadi pasti nggak nemu jalannya gitu. Tapi ketika orang tua udah ridho ya Allah juga ridho, dan Allah kasih jalannya gitu ya. Insya Allah ya, semoga Teh Nia diistiqomahkan terus untuk menjembatani amal soleh gitu ya, walaupun banyak mungkin ya omongan dari orang gitu ya, pasti ada ya tanggapan dari teman-teman Teh Nia gimana tuh? Pasti ada gitu, ngapain ikut-ikut kayak gituan, nggak amanah ini segala macam, pasti banyak banget itu udah ngerasain. Tapi ya itu kan pikiran mereka gitu. Kalau yang kita jalanin sekarang tuh emang baik, bener gitu, sesuai dengan syariah gitu. Ngapain gitu ngikutin kata orang, emang orang tersebut ngasih makan ke kita gitu. Bener. Jadi
suatu kebaikan harus segera dilaksanakan, jangan ditunda, karena emang setan tuh nggak menakut-nakutkan kita pada kebaikan itu. Iya, oke. Terakhir dari Tania, closing statement untuk sahabat cakap di luaran sana apa? Untuk sahabat cakap, dimanapun kalian berada, terus tanamkan kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah akan terima dan ridhoi. Ketika kita berbuat kebaikan, kita sejatinya sedang berbuat kebaikan untuk diri sendiri. Aplikasi Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jangan bosan jadi orang baik. Mohon doanya, semoga saya selalu Allah libatkan pada jalan-jalan kebaikan dimanapun saya berada. Terima kasih. Insyaallah, alhamdulillah, amin amin. Semoga Tania tetap berada di jalan yang sudah Allah tentukan. Oke, baik sahabat cakap, Masya Allah cerita dari Tania ini sangat menginspirasi ya, apalagi tadi terkait ridho orang tua gitu ya, sangat penting untuk kita semua gitu ya. Ya mungkin itu saja dari kami, yang baik-baik datang dari Allah, buruk-buruk datang dari kami pribadi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.